Pertama saya berterima kasih kepada takmir Allah ke depan kita akan berdiskusi tentang apa yang menurut saya Bapak Ibu akan hadapi setiap hari ya. Mari sebelum kita mulai saya mohon kebenarannya membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi dan mencoba kitab surat Al-Baqarah. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita langsung saja melanjutkan kajian saya kemarin ya. Kan saya menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa tujuan kita hidup di dunia ini apa Bapak Ibu semua? Tujuan hidup kita di dunia apa Bapak Ibu? Beribadah. Ya, misalnya surat 50 sampai 56. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah atau mengabdi kepada Allah. Saya mau jelaskan lebih detail. Ibadah itu apa Bapak Ibu? Mengabdi itu. Mengabdi itu apa Bapak Ibu? Saya punya pembantu. Kalau pembantu itu mengabdi kepada saya, berarti melayani keinginan sendiri atau keinginan majikannya. Berarti kalau yang namanya mengabdi itu apa? Melayani keinginan Allah. Namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengabdi dengan benar, berarti Bapak Ibu hidup itu untuk melayani keinginan Allah. Paham ini? Paham ini? Berarti kalau memang Bapak Ibu konsekuen dengan masalah ibadah itu, harusnya kalau keinginan kita tidak terwujud, masalah kan Bapak Ibu disuruh mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu adalah melayani keinginan Allah. Berarti nanti kalau keinginan Bapak Ibu tidak terwujud, masalah atau tidak? Harusnya kita tugas di dunia adalah melayani keinginan Allah. Paham ini Bapak ini? Kalau melayani keinginan Allah itu berarti yang penting keinginan kita terwujud atau keinginan Allah terwujud? Keinginan Allah harusnya yang terwujud. Ya, berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih kecewa, mari kita cek bagaimana kita mengabdi selama ini. Ya, kan kadang-kadang mohon maaf ya, kita bisa nggak menentukan keinginan kita terwujud? Bisa atau tidak? Kita itu mewujudkan keinginan kita semua. Kalau rencana punya keinginan, silakan. Tapi mewujudkan, memastikan keinginan kita terwujud atau tidak, tentu tidak ada yang bisa menentukan. Ya? Makanya kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Amin ya? Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu pasti semua punya keinginan. Betul? Tapi Bapak Ibu harus sadar, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Kalau tidak terwujud, masalah atau tidak? Seorang lagi saya lagi. Bapak Ibu sadar nggak di dalam menjalani hidup? Kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Bapak Ibu tahu nggak? Atau Bapak Ibu menginginkan semuanya terwujud? Kan nggak mungkin kan? Coba saya tanya, Bapak Ibu bisa memastikan nggak bahwa semua keinginan kita masih terwujud? Nggak ada yang bisa. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam menjalani hidup ini kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak. Kalau tidak, berarti kalau keinginan kita belum terwujud atau tidak terwujud, masalah atau tidak? Hah?
Kalau kita bisa memastikan keinginan kita terwujud semua, kalau tidak terwujud jadi masalah. Kan begitu kan Pak? Tapi kita tahu nggak bahwa kita tuh kalau punya keinginan kadang-kadang terwujud, kadang-kadang tidak. Tahu atau tidak? Kalau tahu terus keinginan kita tidak terwujud, masalah atau tidak harusnya? Kan Bapak Ibu tahu, kadang-kadang terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Berarti mau terwujud tidak terwujud, harusnya tidak masalah. Karena belum tentu memang semua terwujud. Terus Bapak Ibu kecewa itu kenapa? Selama ini, kalau memang tahu. Bapak Ibu itu kecewa kalau keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Bapak Ibu itu kecewa kalau keinginannya terwujud atau tidak terwujud? Katanya Bapak Ibu tahu, kadang-kadang terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Gimana ini? Nah, bingung ya? Jadi saya sadarkan dulu Bapak Ibu ya, tugas kita di dunia ini mengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi itu berarti melayani keinginan Allah. Pertanyaan saya, berarti lebih penting mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Berarti kalau keinginan kita tidak terwujud, kecewa nggak? Loh, kalau keinginan kita tidak terwujud, kecewa nggak? Kenapa nggak kecewa? Karena memang tugas kita melayani keinginan Allah. Terus selama ini Bapak Ibu kecewa kenapa? Nggak sadar? Ya, belum sadar. Belum sadarnya dari kapan? Sejak kecil sampai kapan? Sampai sekarang nggak sadar-sadar. Paham ya Bapak Ibu semua? Jadi silahkan. Bapak Ibu punya keinginan, wajib. Manusia punya keinginan. Tapi ketika nanti keinginan kita belum terwujud, atau memang Allah belum izinkan terwujud, harusnya tidak masalah. Kenapa? Karena memang kita hanya menjalani dan memohon kepada Allah, mau diwujudkan alhamdulillah, tidak diwujudkan pun itu otoritas Allah untuk mewujudkan. Jujur ya, pokoknya jelas ya. Nah, kemarin saya sampaikan, ya, bahwa apapun keinginan kita, ya, apapun cita-cita kita itu akan bisa terwujud hanya dengan pertolongan Allah. Siapa ini? Bagaimana kemarin cara Allah menolong? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi caranya Allah menolong itu adalah kita harus paham iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Ya. Jadi Allah pasti menolong kan? Kepada siapa? Kepada orang yang sabar dan sholat. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah ingin sabar atau ingin cepat selesai? Jadi nggak mau ditolong. Kalau mau ditolong berarti harus sabar atau harus cepat selesai? Selama ini Bapak Ibu kalau punya masalah ingin sabar atau ingin cepat selesai? Jadi bingung sendiri ya. Saya juga jadi bingung ya. Ya, jadi sekarang saya mau kupas sesuatu yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Maaf ya Pak, betul atau tidak? Bahwa manusia itu kadang-kadang muncul rasa khawatir. Betul? Tolong dijawab. Rasa khawatir itu muncul karena kita tahu atau karena kita tidak tahu? Nah, rasa khawatir itu muncul karena kita tahu atau tidak tahu? Contoh masa depan. Misalnya gini ya. 2 hari lagi saya harus bayar uang kuliah anak saya 20 juta. 2 hari lagi. Sekarang saya belum pegang uang. Kira-kira khawatir atau kenapa? Kenapa khawatir? Karena 2 hari lagi saya nggak tahu apakah saya bisa bayar atau tidak. Paham ya Bapak? Tapi kalau 2 hari lagi saya mau bayar uang kuliah anak saya, sekarang saya sudah pegang uang, khawatir atau tidak? Nah, jadi orang khawatir itu apa biasanya? Karena belum tahu apa yang terjadi ke depan. Setuju nih? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Belum tahu.
Sekarang saya tanya, tapi Al-Quran tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Karena di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat, ada 3 jenis ayat. Satu ayat yang bercerita tentang masa lalu, betul? Sejarah para rasul dulu. Lalu yang kedua, ayat yang saat ini kita jalani, zaman hari ini, betul? Dan yang ketiga, ayat tentang masa depan. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, itu di dalam Al-Quran itu dibagi 3, Pak. Satu ayat tentang masa lalu, yang kedua ayat yang sekarang kita jalani, dan yang ketiga adalah ayat tentang masa depan. Bapak Ibu tahu atau tidak? Sebentar dulu. Bapak Ibu tahu nggak di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Bapak Ibu tahu nggak di Al-Quran itu ada itu? Berarti kalau kita memahami Al-Quran, harusnya kita tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Halo? Harusnya tahu. Al-Quran menjelaskan tentang kiamat. Kiamat itu sekarang atau nanti? Berarti Al-Quran menjelaskan nggak tentang masa depan? Terus misalnya Al-Quran bilang, Bapak Ibu tahu nggak di dalam Al-Baqarah 123? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu ya. Ini tuh sudah ditolong atau belum? Misalnya saya punya masalah nih. Terus saya tuh bingung, ini Allah mau nolong atau tidak? Tapi ternyata di Al-Baqarah 153 ini Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti saat saya baca ayat ini sudah ditolong atau belum? Ya, Bapak Ibu punya masalah, betul? Ketika Bapak Ibu punya masalah, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sudah ditolong atau belum? Belum. Tapi Bapak Ibu yakin nggak Allah menolong? Yakin. Nah kalau yakin terus yang dikhawatirkan apa? Belum. Kalau Bapak Ibu tahu setiap masalah itu akan ditolong Allah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa setiap masalah itu akan ditolong Allah, apa yang dikhawatirkan? Bukan. Misalnya Bapak Ibu tahu nggak nanti kalau punya masalah itu Allah pasti nolong, tahu atau tidak? Ayo jangan pura-pura nggak tahu. Allah kan berjanji kan coba. Ini buka lagi berarti ini harus diulang. Nah kalau kelamaan begini. Surat 3 ayat 160. Ya jadi Bapak Ibu harus mengerti dulu. Kan Al-Quran itu menjelaskan masa lalu, saat ini dan akan datang kan. Biar Bapak Ibu ngerti, biar Bapak Ibu tahu apa. Quran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyyahzulkum faman zalladzina yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Saya tanya, berarti semua permasalahan apapun yang Bapak Ibu jalani itu tuh selesai karena kemampuan kepintaran Bapak Ibu atau karena pertolongan Allah? Tapi kita wajib ikhtiar, betul kan Pak? Jadi tugas kita kan ikhtiar kan? Sampai apa? Sampai Allah menolong, kan begitu kan? Berarti pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu nggak nanti saat ikhtiar itu nanti Allah akan menolong? Enggak, menurut ayat ini kan Bapak Ibu nanti punya masalah, terus kan Bapak Ibu ikhtiar, terus kata Allah semua permasalahan akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Berarti pertolongan Allah itu di awal atau di akhir? Di akhir. Berarti tetap nggak? Bapak Ibu tetap tahu nggak nanti tetap Allah menolong? Nah saya tanya, kalau Bapak Ibu tahu punya masalah itu pasti ditolong Allah, pasti kan? Berarti pertanyaannya, yang kita khawatirkan selama ini itu apa? Ya kan Allah udah janji akan nolong. Nah, Bapak Ibu percaya nggak janji Allah? Dan terus kenapa khawatir? Nah, tadi Allah suruh apa?
wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jadi kalau ingin ditolong Allah harus apa? Bapak Ibu itu ketika punya masalah sabar atau kurang sabar? Bapak Ibu udah tahu kan bahwa semua masalah itu bisa terselesaikan dengan pertolongan Allah. Berarti nanti saat Bapak Ibu ikhtiar, Bapak Ibu itu yakin pasti nanti ditolong Allah. Karena masalah apapun kalau tidak ditolong Allah nggak bisa selesaikan. Nah, saya tanya selama ini kepada Bapak Ibu itu kalau punya masalah tahu nggak nanti apa Allah? Harusnya tahu kan Al-Quran udah bilang. Beda nggak orang yang tahu sama yang tidak tahu? Kalau orang tidak tahu wajar nggak khawatir? Kalau orang yang tahu atau tahu tapi khawatir tidak? Mengerti ini Bapak Ibu semua? Jadi nanti yang pertama Allah inginkan kepada kita, apapun masalah yang menimpa kita, Bapak bilang, ya saya yakin Allah masih tolong. Kenapa? Memang janji Allah seperti itu. Jadi saya tanya, orang khawatir itu sebenarnya wajar atau tidak tahu Allah akan menolong? Orang khawatir itu wajar atau karena tidak tahu Allah menolong? Padahal Bapak Ibu tahu nggak Allah itu pasti menolong? Atau Bapak Ibu khawatir tapi pasti ditolong? Kan nggak nyambung ini. Ayo saya tanya lagi. Berarti nanti yang pertama kali Bapak Ibu ketika menghadapi masalah apa yang pertama Bapak Ibu pahamkan? Bahwa apapun masalahnya, saya yakin bahwa Allah akan. Berarti tugas kita menjalani masalah atau menyelesaikan masalah? Menjalani sampai kapan? Sampai Allah menolong. Selama ini Bapak Ibu itu menjalani masalah atau menyelesaikan masalah? Mengerti Bapak Ibu ini? Jadi langkah yang pertama di dalam menjalani masalah itu adalah pertama kita harus yakin bahwa Allah akan menolong masalah kita. Kenapa kita yakin? Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa semua masalah itu hanya akan selesai dengan pertolongan Allah. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Ya, jadi ini penting sekali yang harus Bapak Ibu pahami dulu sebelum Bapak Ibu menjalani permasalahannya masing-masing. Keyakinan bahwa kita pasti akan ditolong Allah itu yang utama. Surat Ar-Rum ayat 5 dan 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binasrillahi yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsarana la ya'lamun. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Ya, surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Terus Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. jadi Allah lah yang akan menolong semua permasalahan kita. Perhatikan ayat 6-nya apa sama? Itulah janji Allah. Jadi Allah sendiri yang berjanji ya, Bapak Ibu ya, bahwa Allah akan berjanji menolong kita. Terlepas Bapak Ibu mampu atau tidak mampu, tetap Allah yang akan menolong. Terus Allah tidak akan menyalahi janjinya. berarti nanti setiap permasalahan itu silakan dijalani. Ya. Tapi dengan iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, maka Allah pasti menolong. Tapi meskipun Allah sudah bilang begitu Pak, kenyataannya manusia kan tetap khawatir ya. Berarti kenapa manusia khawatir? Pemainnya silahkan Pak. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi meskipun Allah sudah berjanji akan menolong, tapi tetap enggak, manusia kadang-kadang kurang yakin dengan pertolongan. Berarti salah siapa Pak? Dari kapan Bapak Ibu salah? Paham ini Bapak Ibu semua ya? Jadi silakan Bapak Ibu jalani masalahnya dengan berbagai macam jenis masalahnya. Tapi ingat kata kuncinya, kalau Bapak Ibu menjalani masalah, Bapak Ibu tidak yakin Allah menolong,
maka ikhtiar yang dilakukan adalah sia-sia. Karena tujuan Allah menguji kita itu ternyata untuk meningkatkan keyakinan atas pertolongan Allah. Bisa ulang dulu, berarti kita selama ini itu disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong? Selama ini kita disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong? Hah? Kita selama ini Bapak Ibu ikhtiar, itu disuruh menyelesaikan atau minta tolong? Disuruh apa? Menyelesaikan atau minta tolong? Atau lebih mudah menyelesaikan atau minta tolong? Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana? Menyelesaikan atau minta tolong? Ya, jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Berarti sekarang yang akan kita fokuskan adalah apa yang harus kita lakukan. Ya, jelas-jelas tadi di Al-Baqarah 153 kan? Bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang pertama yakin kepada apa yang Allah janjikan, terus sabar di dalam menjalani ikhtiar dan memperbaiki selalu kualitas sholat. Ya. Nah hari ini kemarin saya tuh menjelaskan apa yang Bapak Ibu di sini. Menjelaskan tentang sabar ya, sabar dan iman ya. Sabar dan iman. Sholat khusyuk udah belum? Belum. Ikhlas? Ikhlas juga belum ya? Maaf, ini sampai jam berapa ya? Setengah 6 ya? Baik. Ya. Baik, berarti saya akan menjelaskan dulu ya, sesuatu yang menurut saya sangat penting. Karena menurut Bapak Ibu selama ini musuh utama kita itu siapa? Suami, istri, tetangga, mertua, atau iblis? Hah? Menurut Bapak Ibu musuh utama kita selama ini siapa? Suami, tetangga, lurah, PRT, atau iblis? Iblis ya? Berarti kalau musuh ibu tetangga salah atau benar? Salah, karena Allah tidak nyuruh Bapak Ibu musuh tetangga. Kita buka dulu ya. Surat 7 ayat 11 dan seterusnya. Artinya saja Bapak Ibu. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 11 sampai seterusnya. Surat Al-A'raf ayat 11 dan seterusnya. Ya, kita lihat dulu ya, musuh kita itu adalah hanya iblis. Ya, bukan yang lain ya. Baik, silakan. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi ujian iblis itu waktu di surga adalah dia disuruh sujud kepada Adam. Ya. Malaikat semuanya sujud lah. Iblis nggak mau. Kenapa iblis nggak mau? Lanjut ayat berikutnya dijelaskan. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kenapa iblis nggak mau sujud Bapak Ibu? Merasa lebih baik. Ya, padahal mohon maaf di Al-Quran ada nggak? Tanah itu lebih rendah dari api. Ada dalilnya tanah lebih rendah atau api lebih tinggi, nggak ada ya. Tapi karena iblis muncul rasa sombong, akhirnya dia jadi mengada-ngada. Perhatikan ya. Jadi intinya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal sujud kepada Adam itu perintah atau bukan? Harusnya yang iblis lihat Adamnya atau perintah Allah harusnya yang dilihat perintah Allah. Makanya kalau Bapak Ibu tidak ingin sombong, tolong yang dilihat perintah Allahnya. Mohon maaf, misalnya Bapak Ibu sabar, belajar sabar waktu kemarin saya ajarkan ya. Sabar itu yang dilihat orangnya atau isi Allahnya. Kan semua kejadian yang terjadi menimpa kita
bisa terjadi atas izin Allah. Betul? Berarti sebenarnya nanti ketika ada kejadian, Bapak Ibu itu melihat kejadiannya atau melihat izinnya? Melihat izinnya kan? Berarti nanti kalau ada kejadian yang dilihat izinnya atau orangnya? Izinnya. Kalau Allah yang mengizinkan, yang wajar Bapak Ibu terima atau tidak? Terima. Bapak ngomongnya apa? Kalau orang menerima ngomongnya apa? Alhamdulillah atau terima kasih. Betul kan? Berarti ketika Bapak dimaki-maki istri, Bapak ngomongnya apa? Betul ya, Bapak ya? Jadi kita tidak akan terjebak dalam kesombongan. Kalau yang kita lihat adalah perintah Allah. Kalau yang kita lihat adalah izin Allah. Nah, si iblis ini disuruh sujud kepada Adam. Ternyata dia nggak lihat perintah Allahnya. Yang dia lihat Adamnya. Jadi masalah. Terus perhatikan, lanjut. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, orang sombong itu di hadapan Allah mulia atau hina? Hina. Silakan Bapak Ibu sombong di dunia, tapi kenyataannya menurut Allah orang sombong itu hina. Bahkan dalam satu hadis Allah sampai bilang bau surga pun tidak ada lagi. Saya tanya nih Bapak Ibu, orang sombong itu yang menerima masalah atau yang menolak masalah? Bapak Ibu kalau ada masalah biasanya menerima atau menolak? Halo? Kalau saya tanya orang sombong itu yang menolak atau menerima? Orang sombong itu yang minta pertolongan atau yang ingin menyelesaikan? Bapak itu ketika punya masalah minta tolong atau ingin menyelesaikan? Bapak itu mulai sadar kan? Kenapa selama ini masalah yang harusnya mudah ditolong Allah kok menjadi sulit? Karena secara tidak sadar Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya menolak dulu, tidak mau menerima masalah. Padahal tujuan Allah memberikan kejadian, memberikan masalah adalah supaya Bapak Ibu ingat Allah. Ingat apa? Ingat bahwa satu-satunya yang bisa menolong hanyalah Allah. Bagaimana cara supaya Allah menolong? Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Jangan coba-coba menolak masalah itu. Kenapa? Masalah itu datang dari Allah. Tugas kita adalah nanti ikhtiar menjalani masalah tersebut sampai Allah menolong masalah tersebut. Ya. Jadi si iblis kenapa Bapak Ibu nggak mau sujud kepada Adam, nggak mau menerima? Kenapa jadi sombong? Karena dia menolak perintah Allah. Saya tanya, perintah Allah itu sabar atau marah-marah? Perintah Allah itu sabar atau marah-marah? Ibu kalau diomongin orang, sabar atau marah-marah? Ayo jujur. Ibu kalau dimarahin orang, biasanya sabar atau marah-marah? Makanya sombong itu pasti identik dengan marah-marah, dengan menolak itu tadi. Hati-hati ya, karena efeknya Allah tidak akan menolong apa yang kita inginkan. Itu masalahnya. Kalau dengan Bapak sombong ditolong Allah, silakan aja sombong sekalian. Cuma masalahnya orang sombong itu biasanya nggak akan ditolong oleh Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak sombong? Bagaimana caranya supaya kita tidak sombong? Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Supaya tidak sombong berarti apapun yang dilakukan karena Allah atau karena hasil.
Bapak Ibu selama ini ikhtiar, tujuannya karena Allah atau karena hasil? Loh, Allah merintahkan apa? Karena Allah atau karena hasil? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Beribadah itu adalah segala kegiatan yang dilakukan diniatkan hanya karena Allah. Berarti ikhtiar yang benar itu harusnya karena Allah atau karena hasil? Bapak itu selama ini ikhtiar tujuannya karena Allah atau karena hasil? Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu jadi stres kalau hasilnya nggak sesuai, kan betul ya? Sekarang saya tanya dengan jujur, hasil itu urusan siapa? Terus kenapa Bapak Ibu karena hasil? Karena hasil urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita ikhtiar dengan niat ibadah. Misalnya hasilnya nggak sesuai, boleh nggak? Boleh, terserah Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa atau tidak? Nah, ketika ibu kecewa, ibu menolak hasil yang Allah berikan, Bapak Ibu termasuk menangis. Karena tidak mau menerima keputusan Allah. Sadar atau tidak Bapak Ibu sekalian? Ini masalahnya Bapak Ibu. Jadi kenapa orang sombong? Jawabannya cuma satu, karena dia melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, pasti karena hasil. Kalau hasilnya sesuai, ini gara-gara ikhtiar saya. Kalau tidak sesuai, gara-gara kamu salah. Suami istri berantem gara-gara saling menyalahkan. Padahal itu pun tidak akan ada merubah situasi. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi kenapa orang jadi sombong? Gara-gara dari awal niatnya ikhtiar bukan karena Allah, tapi karena hasil. Kalau segala sesuatu bukan karena Allah, maka iblis akan menyesatkan Bapak Ibu semua. 15 ayat 39 sampai 40. Perhatikan, kalau niat kita tidak karena Allah, kalau kita tidak ikhlas dalam menjalani sesuatu, maka Bapak Ibu akan digoda, disesatkan oleh iblis. Surat Al-Hijr ayat 39 dan apa kata Allah? Ia iblis berkata. Nah, siapa yang ngomong? Pak Effendi. Ya kan yang ngomong Pak Effendi, mewakili iblis. Iya kan? Iblis berkata kan? Iya. Berarti yang ngomong siapa? Pak Effendi. Mewakili iblis. Auzubillahi minasyaitonir. Oke, kita mulai. Silakan mulai. Ia iblis berkata. Iblis berkata, lihat ya, janji iblis kepada kita lihat. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Jadi iblis janjinya apa? Akan menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia yang apa? 40-nya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ila ibadah kasih. Kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Berarti iblis akan menyesatkan siapa? Orang-orang yang tidak ikhlas. Saya tanya, dalam hidup ini berapa niat yang sering Bapak Ibu lakukan? Niat itu ada berapa? Di dalam hidup Bapak Ibu kan selalu muncul niat ya. Niat itu ada berapa Bapak Ibu? Cuma 2, karena Allah atau karena hasil. Bapak Ibu selama ini biasanya niatnya karena Allah atau karena hasil? Solehah sekali. Biasanya Bapak Ibu kalau niat karena Allah atau karena hasil? Ketika ibu niat karena hasil, iblis sembuh. Ketika ibu niat karena Allah, iblis tidak sembuh. Nah, ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ikhtiar, tapi tolong luruskan niat. Saya berikhtiar pergi ke dokter,
bukan supaya sembuh, tapi hanya menjalankan perintah Allah. Ketika Bapak Ibu niatnya benar-benar hanya menjalankan perintah Allah, bonusnya Allah menyembuhkan lewat tangan dokter. Jadi masalah selesai itu bonus setelah Bapak Ibu niatnya beribadah. Ibu taat kepada suami. Wah, yang kuat. Jadi aja ya. Baik, insyaallah. Lagi. Tes. Baik, sekarang saya tanya lagi ya. Saya lupa. Baik. Ibu taat kepada suami karena Allah atau karena suami baik? Halo? Ibu taat kepada suami karena Allah atau karena suami baik? Kalau suaminya enggak baik, tetap taat ya? Halo? Oh. Ingat ya Bapak Ibu ya, seorang istri itu tidak ada urusan suaminya baik tidak baik. Yang penting dia taat kepada Allah, maka jaminannya surga. Terlepas suaminya terserah seperti apa. Kalau sadar. Kalau tidak sadar, biasanya orang terjebak, ya kalau dia baik, saya baik Ustaz. Padahal yang namanya ikhlas itu karena makhluk atau hanya karena Allah. Berarti mau hasil apapun yang nanti diterima, harusnya masalah nggak kalau semua yang Bapak Ibu lakukan karena Allah. Bapak Ibu ngasih orang karena kasihan atau karena apa? Bapak Ibu ngasih nolong orang, itu tuh biasanya karena kasihan atau karena apa? Terus orang yang ditolong misalnya malah ngomongin Bapak Ibu di belakang, tersinggung atau tidak? Berarti Bapak Ibu lakukan karena Allah atau karena orang? Nah, ingat ya, Bapak Ibu, semua harus diluruskan. Ya, ingat, semua yang dilakukan, Bapak Ibu tolong niatkan hanya menjalankan perintah Allah. Karena kalau tidak, Bapak Ibu rugi dua kali. Satu, hartanya habis dipakai oleh orang. Yang kedua, bukan karena Allah, iblis menggoda. Akhirnya bangkrut. Ya, jadi ikhlas itu wajib atau sulit? Ikhlas itu wajib atau sulit? Karena kalau tidak ikhlas, iblis masuk. Siapa yang tidak ingin ikhlas selama ini? Siapa yang tidak ingin kita jadi orang ikhlas, Bapak Ibu? Iblis. Karena kalau Bapak Ibu ikhlas, iblis tidak bisa menggoda. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, iblis menggoda. Berarti kalau iblis ingin membuat Bapak Ibu tidak ikhlas, berarti dibisikin apa? Ikhlas itu sulit atau mudah? Berarti itu bisikan siapa? Berarti Ibu ikuti siapa? Mengerti Bapak Ibu semua? Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu silakan melakukan apa, tapi tolong niatnya selalu diluruskan ya. Karena iblis inginnya Bapak Ibu tidak ikhlas. Makanya yang dikejar, ayo pikirkan hasilnya. Kalau sesuai bersyukur, kalau tidak sesuai kecewa. Itu biasanya. Padahal Allah menyuruh Bapak Ibu mau sesuai tidak sesuai, pokoknya tugas Bapak Ibu hanya berikhtiar. Betul ya? Ikhtiar apapun nanti hasilnya kembali kepada keputusan Allah. Saya tanya, kalau Allah sudah memutuskan terbaik atau tidak baik? Kalau terbaik itu berarti tugas kita menerima atau menentukan hasil. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar menentukan hasil atau menerima hasil? Jelas, Bapak Ibu? Berarti tujuan kita ikhtiar itu untuk beribadah atau untuk menentukan hasil? Untuk beribadah, itu namanya ikhlas. Jadi orang ikhlas ada masalah nggak Bapak Ibu? Tanya nih, misalnya Bapak punya istri cerewet. Misal kalau ini enggak lah Bapak. Misal istri Bapak cerewet. Secara umum masalah apa? Secara umum. Masalah kan? Tapi kalau Bapak ikhlas, masalah atau tidak? Jadi mau nggak ikhlasin istrinya?
Istri cerewet secara umum kan masalah. Tapi kalau bapak sudah ikhlas jadi masalah. Berarti yang jadi masalah itu istri cerewetnya atau karena kita nggak ikhlas? Jadi bapak bermasalah itu karena istrinya atau karena nggak ikhlas? Berarti salah siapa? Paham ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi mari sekarang kita akan berlatih bagaimana agar kita ikhlas dengan. Nanti tolong dipraktikkan ya. Kalau sudah ikhlas, apa yang harus dilakukan ya Pak ya? Baik. Jadi satu, kenapa kita harus ikhlas Bapak Ibu? Kenapa kita harus ikhlas Bapak Ibu? Agar tidak bisa digoda oleh setan atau iblis. Kalau Bapak Ibu tidak digoda oleh iblis berarti selamat atau celaka. Makanya orang ikhlas pasti selamat. Orang tidak ikhlas walau. Guys, ini yang benar. Yang kedua, kenapa kita harus ikhlas? 29 ayat 65. Silakan. Kenapa kita harus ikhlas? Surat Al-Ankabut ayat 65. Ya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan berrasa perhatian ikhlas kepada. Jadi orang berdoa dengan ikhlas Bapak Ibu. Ini ceritanya mereka di tengah laut berdoa kepada Allah. Ya Allah selamatkanlah saya sampai negara. Tapi mereka berdoanya dengan ikhlas. Dikabulkan nggak Bapak Ibu kalau orang berdoa dengan ikhlas? Makanya lihat kalimat berikutnya apa? Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, berarti diselamatkan ya? Dikabulkan ya doanya? Gara-gara apa Bapak Ibu? Jadi kenapa kita harus ikhlas yang kedua? Kenapa kita harus ikhlas? Agar doa kita dikabulkan. Jadi satu, kenapa kita harus ikhlas? Supaya lolos dari godaan setan atau iblis. Yang kedua, kenapa kita harus ikhlas? Agar doa kita dikabulkan. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua, seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, selesai nggak masalahnya? Berarti ikhlas itu penting ya? Penting. Berarti kalau sekarang doa Bapak Ibu belum dikabulkan, pasti belum. Iya, karena kalau sudah ikhlas, pasti doa Bapak Ibu dikabulkan. Paham ini Bapak Ibu ini? Yang ketiga, kalau Bapak Ibu sudah ikhlas, kira-kira hatinya menjadi tenang atau gelisah? Tenang, itu nggak bisa dibohongi ya. Jadi saya buat 3 saja ya. 1, lolos dari godaan iblis, berarti selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, doanya dikabulkan. Yang ketiga, pasti hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Orang ikhlas itu dijaga oleh Allah. 17 ayat 60. Jadi Bapak Ibu pasti hatinya tenang. Ya. Coba nanti kita buktikan. Surat 17 ayat 65. Orang ikhlas itu dijaga oleh Allah. Surah Al-Isra ayat 65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Perhatikan ya. Jadi iblis itu tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Kenapa? Memang kalimat berikutnya. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi orang ikhlas itu akan dijaga oleh Allah. Makanya hatinya tenang atau gelisah. Jadi meskipun tidak punya uang, kalau Bapak Ibu ikhlas, tenang nggak hatinya? Jadi meskipun banyak uang, kalau nggak ikhlas, tenang nggak hatinya? Pilih mana? Tenang tidak punya uang, banyak uang tapi tidak tenang. Ini manusianya lebih banyak. Nanti ya, tapi tidak mungkin kalau Bapak Ibu ikhlas, Allah tidak cukupkan rezeki. 51 ayat 56 57. Balik lagi ya ke ayat tadi. Tapi saya tambah di 57. Lihat ya. Kalau Bapak Ibu melakukan semua itu karena Allah, Allah cukupkan rezekinya. Tidak mungkin tidak. Tadi kan. Langsung 51, 56, 57 langsung dibaca dulu.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Baik, tugas kita beribadah kepada Allah, melakukan semuanya hanya karena Allah. Maka tugas Allah di 57-nya apa? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada. Berarti tugas Allah memberikan rezeki, tugas kita melakukan apapun yang diniatkan karena Allah. Berarti orang ikhlas itu kecukupan atau kekurangan? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu kekurangan, pasti kurang. Jadi salah siapa? Salah sendiri. Ulang ya. Jadi itu surat 51, 56, 57. Itu menjelaskan tugas manusia itu hanya ikhtiar beribadah kepada Allah, harus karena Allah, maka tugas Allah mencukupkan rezekinya. Berarti kalau ibu ikhlas dicukupkan nggak rezekinya? Jadi mau nggak ibu ikhlaskan suaminya? Ya kerja. Ya. Mau ikhlaskan suaminya? Halo? Loh, kalau sudah ikhlas mudah atau sulit? Sudah, kalau udah ikhlas kan semua jadi mudah. Paham ya Bapak Ibu semua? Jadi silakan Bapak Ibu menjalani hidup, tapi tolong harus sesuai dengan aturan. Kalau nggak pusing, apalagi zaman sekarang semakin sulit. Ya. Oke, jadi paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata menjadi orang ikhlas itu bukan rugi, cuma setan iblis nggak akan pernah terima. Karena kalau Bapak Ibu ikhlas, setan nggak akan bisa goda, karena Allah menjaga kita. Dan jangan kaget, meskipun mau dalam kondisi apapun, pasti hati kita selalu tenang. Kenapa? Karena orang ikhlas dijaga oleh Allah. Paham? Baik. Sekarang terus bagaimana caranya Ustaz? Agar saya dari yang belum ikhlas bisa menjadi ikhlas. Kan gitu kan? Nah, ini saya mau ajarkan bagaimana cara latihan. Ya, karena kalau Bapak Ibu nggak diajarkan cara latihannya nanti lupa lagi. Ya, baik. Gimana sih caranya latihan ikhlas? Atau saya tanya, kenapa kita harus berlatih ikhlas Bapak Ibu? Kenapa kita harus latihan ikhlas? Kenapa? Biar jadi mudah, biar terbiasa. Karena selama ini maaf ya, Bapak Ibu itu bilang ikhlas itu sulit. Karena sulit atau karena nggak pernah latihan? Latihan aja nggak pernah, kenapa bilang sulit? Latihan dulu. Nanti saat latihan tinggal tahu kesulitannya di mana, kan gitu kan ya. Jadi kenapa selama ini orang bilang ikhlas itu sulit? Pasti nggak pernah latihan. Sekarang saya akan ajarkan cara latihannya ya. Gini latihannya. Saya tanya, Bapak Ibu lebih ikhlas sedekah 2.000 atau 100.000? Iya nggak apa-apa, saya tanya ya. Bapak Ibu lebih ikhlas sedekah 2.000 atau 100.000? Nggak usah nih, bukan besar kecilnya kan? 2.000 atau 100.000? Lebih ikhlas yang mana? 2.000 ya? Nggak apa-apa. 2.000 ya, tapi latihan ya. Yang penting kan istiqomah. Berarti apa lagi yang pertama? Tolong uang 100.000 pecah jadi 2.000-an. Kalau katanya lebih mudah, sedekah 2.000, gimana sih? Ya, berarti nanti Bapak Ibu yang punya uang 100.000, besok pergi KTM ke tukang parkir, pecah jadi 2.000-an. Buat apa? Buat latihan. Buat latihan Pak, simpan nanti di dashboard motor, di mobil, untuk latihan ikhlas. Ya. Berarti sekarang saya tanya, Bapak Ibu jalan perempatan, pas naik mobil, tiba-tiba datang pengemis, masih muda, sehat, tatoan, dikasih nggak? Saya tanya, kalau yang datang kakek-kakek udah tua nggak usah latihan ikhlas, pasti dikasih. Allah ingin melatih
Coba didatangkan yang masih muda, dia ngasih karena Allah atau karena melihat orang? Itu coba aja. Ibu biasanya melihat orangnya atau Allahnya? Pantesan dari ikhlas-ikhlas. Kan namanya juga pelatihan, kan? Ya, pokoknya 2000 kasih, lihat, jangan lihat pemirsa, kasih. Kalau Bapak Ibu ngasih, hatinya plong, langsung berdoa. Kenapa langsung berdoa? Karena pada saat itu Ibu ikhlas dan insya Allah dikabulkan. 2000 doa dikabulkan. Toilet tadi sekarang udah 3000. Ya, Bapak ya. Kalau yang datang pengemis masih muda, teman gak usah latihan, kan? Maksudnya kalau datang nenek-nenek, memang benar-benar kasihan, kalau Ibu gak usah latihan pasti dikasih. Nah, Allah biasanya sebaliknya, Pak. Datangkanlah pengemis masih muda. Biasanya ketika datang pengemis masih muda, masih sehat, Ibu kasih atau Ibu omongin? Datang masih omongin lagi. Paham ya? Karena pasti Allah akan menguji siapa yang karena Allah atau siapa yang karena Allah. Bisa praktek latihan? Bisa ya? Nah, yang kedua. Ibu buat kue, buat nasi kuning. Tetangga kanan pelit, tetangga kiri baik. Kalau ingin latihan ikhlas, Bapak Ibu kasih ke tetangga yang mana? Prioritas. Kalau tetangga baik Ibu kasih pasti terima kasih, jangan nggak usah latihan. Tapi kalau Ibu kasih ke tetangga yang pelit, si tetangga pelit kaget, ada angin apa nih? Iya. Nah, itu latihan ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau ingin cepat, Pak, berbuat sebaliknya. Berarti Bapak Ibu kalau ingin ikhlas lebih tinggi, sedekah kepada yang orang yang baik atau yang menyebalkan? Kasih kalau berani. Silakan Bapak. Loh, sekarang kalau Bapak Ibu sedekah kepada yang menyebalkan, kan modusnya apa? Kan? Tapi kalau sedekah kepada orang yang baik, wajar, pasti terima kasih. Ya, bayangkan ya. Jadi yang menyebalkan aja dikasih, apalagi yang menyenangkan. Berarti kalau Ibu ingin ikhlas semakin meningkat, butuh suami yang baik atau yang menyebalkan? Ayo, sebaliknya ya. Jadi ternyata Bu, latihan ikhlas itu sehari-hari sebenarnya. Gak usah yang rumit-rumit, Pak. Latih saja mulai dari kelas 2000. Ya. Kalau sudah terbiasa, bulan depan coba naik 5.000. Sama aja masih. Tapi ingat ya, karena Allah ya. Kenapa? Kalau benar-benar Ibu ikhlas, 2.000 ikhlas, 5.000 ikhlas, pasti Allah cukupkan setiap bulan. Kenapa begitu? Saya membuktikan. Bukan sombong ya. Saya ini yang saya omongkan, saya pun melakukan. Dan ternyata benar-benar Allah jamin. Satu aja Allah ganti berapa? 10 sampai 700 kan? Kalau diganti 700, mending Ibu kasih 100.000 atau 2.000. Ya udah, 2.000 dulu aja. Nanti takutnya kalau 100.000 kepikiran gitu. Makin gak ikhlas jadi rugi. Kalau 2.000 minimal nggak terlalu banyak berpikir ya. Hati-hati. Paham Bapak Ibu nih? Baik. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Pokoknya kata kuncinya kapan niatnya latihan. Ya, latihan ya. Insya Allah Pak, nanti lama-lama. Kenapa harus latihan? Agar terbiasa. Karena yang Allah butuhkan kan bukan besar kecilnya, dan istiqomah terus-menerus ya Pak. Kenapa kita harus terus-menerus? Karena Allah pun mengurus kita terus-menerus. Surat 3 ayat 2. Jadi disarankan rutinnya ya Pak ya. Yang nanti terbiasa. Surat Ali Imran ayat 2. Ayat 2 itu benar. Ya, surat 3 ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, apa? Kali ini pelan-pelan. Allah
tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk. Allah saja mengurus kita terus-menerus. Masa latihan di kelas 2000 tidak mau terus-menerus? Dan siapa ya? Nanti dicoba ya. Insya Allah Pak. Pokoknya kalau Bapak Ibu istiqomah 2000 aja, insya Allah akan mudah. Ya, apa janji Allah kepada orang bersedekah? Allah melapangkan rezeki, menyembuhkan penyakit. Kan itu janjinya ya. Tapi kita nggak usah mikir itu, karena itu sudah jadi dan masih terjadi. Tugas kita adalah bersedekah karena Allah titik. Berarti titik itu melihat Allah atau melihat orang? Sudah, lihat Allahnya saja. Saya ngerti ini belum biasa. Terus, baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ajarkan metode sholat khusyuk yang belum saya. Ini sebagian, belum ya? Belum kan? Oh ya. Oke. Sekarang saya akan ajarkan Bapak Ibu langsung. Kenapa sholat itu harus khusyuk Bapak Ibu? Kenapa? Al-Baqarah ayat 45. Ini pentingnya Bapak Ibu. Soalnya waktunya 15 menit. Surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Apa kata Allah? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, jadi saya tanya, kenapa sholat kita harus khusyuk Bapak Ibu? Supaya ditolong Allah. Ya sholat ya. Berarti kalau sekarang sholat kita hanya masih menggugurkan kewajiban, apa? Tapi tolong ditingkatkan. Karena sholat yang bermanfaat itu selain menggugurkan kewajiban, dia pun harus menjadi penolongnya kalau dia. Insya semua permasalahan Bapak Ibu, kalau sholatnya khusyuk, insya Allah menjadi penolong. Kira-kira sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Sulit atau belum tahu caranya? Kita akan buktikan betul atau tidak nanti kalau saya ajarkan caranya, Bapak Ibu insya Allah akan jadi mudah. Ya, ini caranya. Ya. Sholat yang benar itu jasmani dan rohani atau jasmani dan pikiran. Jasmani dan rohani ya. Selama ini Bapak Ibu sholat jasmani dan rohani atau jasmani dan pikiran. Terus rohaninya kemana selama ini? Paham ya Bapak Ibu semua? Jadi kita akan praktek bagaimana agar rohani kita sholat dan jasmani kita sholat. Karena sholat yang baik, semua amal perbuatan buruk. Sholat yang buruk, semua jadi buruk. Paham? Nah, berarti bagaimana cara agar saat sholat kita sholat itu? Saya tanya, di dalam sholat itu berapa banyak kegiatan? Di dalam sholat berapa banyak kegiatan? 2, gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Jasmani. Yang melakukan ucapan? Ruhani. Ya, nanti kita praktek ya bagaimana ruhani kita menyampaikan bacaan sholat. Nanti kalau misalnya masih jalan-jalan, angkat tangan. Ustaz, saya masih jalan-jalan, gak apa-apa. Ya, kita buktikan sekarang. Kalau ruhani kita sholat, nanti pikirannya fokus untuk jalan-jalan. Kan kita aja ya. Baik, bagaimana caranya ruhani sholat? Surat 17 ayat 110. Surat 17 Al-Isra ayat 110. Bagaimana agar cara rohani kita sholat? Surat Al-Isra ayat 110. Ya. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Baik. Jadi saya tanya dulu ya, berarti sholat itu boleh dalam hati atau harus bersuara? Harus bersuara. Siapa yang bersuara? Ruh. Jasmani melakukan apa? Gerakan rohani melakukan apa? Ucapan. Berarti kalau ruh kita ingin bersuara, dia jadi siapa?
Ya jasmani siapa? Mulut. Ruh Bapak Ibu mengucapkan lewat apa? Mulut. Lalu mulut tahunya bersuara dari mana? Terdengar di telinga. Jadi kalau ruh Bapak Ibu ingin sholat, berarti telinga Bapak Ibu harus apa? Mendengarkan. Mendengarkan apa? Ucapan dari siapa? Ruh. Ruh lewat mulut, dengarkan di telinga. Saya perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu praktek ya. Nanti kita buktikan jalan-jalan nanti. Mata boleh merem atau harus melihat tempat sujud? Oke, matanya melihat tempat sujud. Ini contoh ya, ini tempat sujud. Ruh saya mau mengucapkan lewat mulut dan telinga saya fokus mendengarkan bacaan sendiri. Gak usah dulu mikir artinya ya Bapak ya. Soalnya tidak usah mikirin artinya dulu ya. Telinga Bapak Ibu tolong fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Ya, perhatikan dulu saya. Saya mau praktek nih, satu ayat dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekarang yang saya ucapkan, telinga saya saja yang mendengarkan. Ya, kita praktek. Ya, mata saya melihat tempat sujud, terus saya mau mengucapkan bacaan Bismillah lewat mulut, dan telinga saya fokus mendengarkan bacaan saya masing-masing. Perhatikan ya, Bapak ya. Bacanya tergesa-gesa atau cuma lima Pak? Nah, berarti bacanya nggak usah pakai lagu dulu, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Segitu ya, saya praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah dulu mikir arti. Pokoknya telinga Bapak fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Bisa ya? Baik, coba kita praktek sekarang. Mata Bapak Ibu lihat titik sujud. Ingat, telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Satu ayat dulu ya, kita buktikan. Siap. Ikuti apa saya ya, tenang. Lihat titik sujud, telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Siap. 1, 2, 3. Silakan sampaikan satu ayat dulu. Silakan. Jalan-jalan nggak Pak? Nah, itu bisa kan? Coba yang kedua Bapak Ibu. Dengarkan ya, telinganya mendengarkan ya. Alhamdulillah. Birobbil alamin. Nggak usah pakai lagu dulu ya. Pokoknya dengarkan masing-masing ya. Siap. Dengarkan telinganya masing-masing. Semakin tenang, semakin fokus. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan ya. Nah, itu bisa. Nah, coba sekarang gambarnya. Bapak Ibu baca Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas ya, 4 ayat ya. Sama, dengarkan ayat per ayatnya. Al-Ikhlas ya. Siap. Tenang, tumanina. Telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. 1, 2, 3. Silakan baca surat Al-Ikhlas. Silakan. Tenang, tumanina. Baik. Jalan-jalan atau fokus? Jujur yang masih jalan-jalan ada nggak apa-apa? Saya ingin tahu. Kalau Bapak Ibu tadi masih jalan-jalan pikirannya, berarti Bapak Ibu nggak fokus mendengarkan bacaannya. Ya, soalnya ya, kalau tadi Bapak Ibu nggak fokus, kalau masih jalan-jalan pikirannya, berarti tadi Bapak Ibu nggak mendengarkan bacaannya kalimat per kalimat. Oke, satu lagi saya minta kita baca Al-Fatihah ya, 7 ayat Bu, Pak. Tapi Bapak Ibu tolong konsentrasi dengarkan ya, bacaan sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Tenang gitu ya, Bapak ya. Siap ya? Oke, kita mulai baca Al-Fatihah. Telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Siap. 1, 2, 3. Silakan berikutnya menyampaikan. Telinga fokus mendengarkan bacaan.
Bisa begitu? Rasanya gimana terjun ya? Saya tanya ya, kalau misalnya tadi Bapak Ibu terjun, tiba-tiba muncul rasa haru, jangan kaget. Berarti ruh Bapak Ibu baru sholat. Maaf, selama ini bertahun-tahun ruhnya kemana selama sholat? Jadi Bapak Ibu jangan kaget tadi tiba-tiba kayak sedih, kayak menangis itu memang. Kalau Bapak Ibu menggunakan ruh, insya Allah artinya sholatnya itu mulai finish. Bisa ya kayak gitu ya? Nah, silakan dibiasakan dulu di luar sholat berjamaah. Qobla, bada, duha, tahajud kan perlu berjamaah kan? Silakan praktis. Kalau Ustaz kalau berjamaah bagaimana? Kalau berjamaah suka tidak suka makmum wajib mengikuti imam. Saya tanya, kalau berjamaah sumber suara dari mana? Imam. Kalau sendiri tadi ruh menyampaikan lewat mulut didengarkan di telinga. Kalau berjamaah telinga kita fokus mendengarkan bacaan imam. Itu dibagi. Paham ini Bapak Ibu? Bisa ya praktek ya? Alhamdulillah. Berarti ikhlas sudah paham latihannya, sholat juga sudah paham latihannya. Lihat efek dari sholat itu apa? Surat 20 ayat 132. Kalau Bapak ini sholat dengan benar, efeknya. Surat 20 surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat 135. 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat. Tapi kita lihat namanya apa terus? Dan sabar dalam mengerjakannya. Nanti tak gesa-gesa teman kita. Kita sudah praktek tadi ya teman kita ya. Perhatikan ketika sholat Bapak itu seperti itu apa yang Allah janjikan? Terus? Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi ternyata sholat yang baik, semua amal perbuatan kegiatan hidupnya kita akan dicatat Allah ini. Ada kan luar biasa ya, satu kegiatan, tapi bisa mempengaruhi semua kehidupan kita. Berarti yang benar, sholat mempengaruhi masalah kita atau masalah mempengaruhi sholat kita? Yang benar, sholat mempengaruhi masalah. Selama ini Bapak Ibu sholat mempengaruhi masalah atau masalah mempengaruhi sholat? Makanya kalau masalah mempengaruhi sholat, kalau ibu hilang kunci, kalau pengen ketemu ngapain? Sholat. Asli kepikiran. Oh iya. Ada? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Masalah. Oh, anak muda nanya bagus. Kalau sholat zuhur sama asar kan disirkan, ya bukan dikeraskan ya. Kan kalau subuh, maghrib sama isya dikeraskan, kita mendengarkan bacaan imam. Kalau zuhur dan asar itu kan masing-masing disirkan, gitu. Nah, misalnya kan Bapak Ibu nanti kalau begitu kan agak lama ya. Misalnya kita baru iya karena wudu, ya karena stain. Imam ruku, kita ikut ruku atau selesaikan apa dia? Ruku saja, karena rukunya makmum wajib mengikuti imam. Itu ya. Tapi pelan-pelan ya. Biasanya kalau anak muda tuh pelan-pelan atau cepat-cepat. Coba berbagi. Nanti, ayo saya kasih tahu. Nanti jangan kaget kalau mudahkan di orang kelas. Nanti jangan kaget kalau mudahkan kuliah. Masih begitu. Ya. Jadi perbaiki sholat untuk masih muda ya. Jangan seperti kita. Kita itu siapa? Pada Allah, sehingga untuk bacaan didengarkan telinga itu kan kita fokus. Ya, tapi ke Allahnya gimana? Pokoknya gini. Saya tadi target saya. Yang penting targetnya pertama ruhani kita sholat dulu. Saya tanya, ruhani itu sudah kenal Allah belum? Surat 7 ayat 172 yang tadi. Ruhani itu sudah kenal Allah belum?
Dan Tuhan itu menyampaikan kepada siapa meskipun mendengar telinga? Kan kepada Allah. Jadi sebenarnya roh itu sudah kenal. Nah, nanti kalau sudah begitu, kalau sudah nyambung, nanti Allah yang memproses bagaimana agar ini paham benar-benar. Allah yang memproses, bukan kita bilang. Surat Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Perhatikan, roh kita sudah kenal Allah belum? Terus? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Berarti sudah kenal belum sebelum kita lahir ke dunia? Sudah. Nanti otomatis ketika Bapak itu sholatkan menggunakan roh, itu pasti akan kenal. Makanya saya bilang yang penting itu alatnya dulu benar. Mohon maaf, selama ini Bapak itu roh atau pikiran yang salah. Makanya gak ada menyambung. Ya, dulu ya. Nanti lama-lama nampak. Baik, kalau waktunya sudah habis, mungkin sekalian. Baik, sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Sebelum itu kita berdoa sebentar. Seperti biasa, kita akan berdoa. Permohonan yang ketiga, tadi saya bilang kabulkanlah hajat kami. Bapak Ibu silakan mohon apapun ya. Nanti pas ketiga saya bilang ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Bapak Ibu silakan berdoa. Apa yang Bapak Ibu inginkan. Disiapkan dulu keinginannya siap. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang pertama, ampunilah segala kami, dosa kami sejak lahir hingga saat ini, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, dan semua anak keturunan kami. Yang kedua, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga, berikanlah kami kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Silakan berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf saya kurang berkenan, dimaafkan ini Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.